Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu perang dingin Megawati versus Jokowi. Pengamat sebut presiden berupaya melepaskan diri, ya, dalam tanda kutip, ya. Dan ini terkait dengan ada wacana membentuk koalisi besar oleh Presiden Jokowi, ya. Meskipun kalau ditanya, ya, presiden ya tidak mau disangkut pautkan dengan kepentingan ketua umum partai yang kemarin diundang, KIP dan KIR, ya itu boleh saja gitu ya. Tetapi kan politik bukan masalah perintah memerintah, tetapi cukup dengan ya kedipan mata itu, ya semuanya itu sudah bisa ya untuk dieksekusi. Dan ini coba ya, dan minus kehadiran PDIP. Nah, apakah ini menjadi satu hal ya, babak baru perseteruan antara istana dengan kubu Teuku Umar di satu sisi, ya, istana yang menginginkan calon sendiri, ya, Teuku Umar ya hingga saat ini ya kemungkinan juga memaksakan untuk calonnya sendiri gitu ya. Nah, ini sesuai yang dilansir oleh konten Jatim. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Perang dingin Megawati versus Jokowi, pengamat sebut presiden berupaya melepaskan diri. Konten Jatim Surabaya. Presiden Joko Widodo Jokowi yang merupakan kader PDIP dinilai ogah tunduk dengan apa kata Megawati Soekarno Putri yang merupakan ketua umum. Presiden memiliki pandangan tersendiri menyoal Pilpres. Pandangan ini yang belum tentu selaras dengan yang diinginkan Megawati. Perang dingin antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Megawati ini kembali terlihat absennya perwakilan PDIP dalam silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional PAN minggu kemarin. Direktur Eksekutif Political Opinion IPO, Deddy Kurniasa, melihat ada upaya Jokowi untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pengaruh Megawati. Jokowi ingin menunjukkan tajinya sendiri sebagai kingmaker pada Pilpres mendatang. Ya, tentu saja ia ingin lepas dan memiliki pengaruhnya sendiri, kata Deddy dihubungi Senin. Menurut Deddy, keinginan Jokowi lepas dari pengaruh Megawati sudah tampak sejak lama. Meski Jokowi membantah tidak punya urusan dalam pembentukan koalisi, namun pembentukan koalisi Indonesia Bersatu dipandang Deddy sebagai bentuk perlawanan dari Jokowi kepada PDIP. Sekaligus menjadi ruang kekuasaan Jokowi lepas dari PDIP, dan PDIP tahu itulah sebab Jokowi mendapat teguran misalnya saat Rakernas PDIP hingga beberapa pidato PDIP yang menghadik kader untuk tidak bermanuver. Itu ditunjukkan Pak Jokowi, tutur Deddy. Siasat Jokowi lepas dari pengaruh Megawati tidak sampai situ, lebih dari membentuk para koalisi gitu. Jokowi kekinian semakin terang benderang menunjukkan kesan memberi endorse atau dukungan untuk Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden di 2024. Ini menguatkan dukungan Jokowi ingin ada kekuatan besar yang bisa kalahkan PDIP atau hilangkan pengaruh Megawati, kata Deddy. Tidak cuma untuk kalahkan Megawati, langkah Jokowi mendukung Prabowo sekaligus sebagai ancang-ancang mengalahkan rivalitas dengan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan panas dinginnya perang dingin ya Megawati versus Jokowi yang dilihat pengamat itu ya bisa saja sekarang sudah mulai coba untuk dipanaskan dengan manuver dari istana, yaitu Presiden Jokowi yang sudah akan ada wacana membentuk koalisi besar antara KIP dan KIR, ya. Dan ini ya presiden yang paling sibuk dalam mempersiapkan penerus ya. Ngapain gitu ya mengumpulkan koalisi partai-partai, biarkan mereka itu berjuang sendiri gitu ya. Toh kalau kita merem saja ya pasti akan ada terbentuk sendiri ya siapa yang akan menjadi presiden di 2024, ya kan. Nah, itu tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Presiden SBY tidak pernah gitu ya mengumpulkan partai sampai sibuk untuk mengendorse presiden ya, sampai siapa ya. Memang banyak kepentingan, terlihat banyak kepentingan yang harus ya dalam tanda kutip ya dilanjutkan oleh presiden selanjutnya, dan ada banyak kepentingan yang harus dijaga agar tidak ada menjadi ancaman ketika presiden saat ini tuh lengser ya. Misalnya masalah tentang HAM gitu ya, HAM yang tentang tragedi Kanjuruhan ya, kemudian kasus kilometer 50 ya, kemudian
terjaminnya politik dinasti. Di situ ada Kaisang, Gibran yang harus dijamin ya. Kemudian proyek infrastruktur yaitu IKN yang harus juga harus dipastikan terlanjut ya, berlanjutannya ya. Makanya sibuk untuk mempersiapkan siapa penerus ya presiden gitu ya. Rezim boleh ganti tetapi presidennya sama gitu ya. Presiden sesuai dengan keinginan istana ya. Nah ini kacau gitu ya, karena kalau sudah incumbent ya main, yang terjadi ya state facilities itu akan menggerakkan sesuai apa yang diinginkan oleh keinginan istana gitu ya. Dan ini akan menjadi panas ya, mengingat track record antara Teguh Umar, Megawati dan Presiden Jokowi sebagai petugas partai terus-menerus diungkit gitu ya, bahwasanya meskipun presiden dia ada petugas partai ya, harusnya bisa sedikit dihargai gitu ya sebagai presiden ya, karena kalau sudah menjadi presiden ya presiden kita semua dan harus bisa melepaskan atribut partainya. Tetapi ini terus digandoli terus ya sebagai petugas partai. Bahkan ketika sering ada pertemuan di sekolah partai PDIP ya, terus didudukan sebagai orang yang perlu untuk dibina gitu ya. Kemudian dalam ulang tahun PDIP pun ya coba dikulik-kulik ya isu manuver panas yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, terkait isu jabatan 3 periode, penundaan pemilu ya, dan lain sebagainya. Dan ini tujuannya akan menjadi membuncah ya dengan keinginan istana yang mempunyai keinginan sendiri juga ya. Teguh Umar menginginkan hal yang lain, Presiden Jokowi yang mewakili koalisi istana juga menginginkan keinginan sendiri. Dan jadi kedepannya akan ada perang dingin ya, patut diduga akan menjadi persaingan yang panas ya, dan pastilah akan ada bantahan, tetapi publik tidak bisa menutup mata ya, tidak bisa dibohongi ya, bahwasanya ada friksi kecil antara internal PDIP yaitu petugas partai Presiden Jokowi dan Megawati, termasuk juga adanya wacana akan dibentuknya koalisi besar ya, yang ini masih maju mundur gitu ya, terkesan maju mundur. Apakah benar akan dibentuk atau masih menunggu ya PDIP mau bergabung atau membentuk berdiri sendiri. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang panas dinginnya Megawati versus Jokowi ini. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.